limpahkan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita menghadiri kegiatan dari CGB, yaitu ini susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan kepala sekolah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadapi selaku wakapurikulum, yang ketiga pembacaan doa oleh Bapak Subhani, yang ketiga pemaparan materi yang nanti disampaikan oleh ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membuka kegiatan dengan membaca selawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Pak Kadapi, waktu dan tempat kami sampaikan ke Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Subhani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu beserta calon guru penggerak SMK Negeri 4 Kota Jambi, yang terhormat Bapak Ibu beserta penyimbasan implementasi budaya positif di sekolah. Ya, seharusnya acara ini memang dibuka oleh kepala sekolah, tapi beliau hari ini ada di kementerian untuk menata baju yang besar itu, sehingga beliau tidak bisa bergabung dengan kita hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Yanisa SPD dan Sri Ispa yang sudah mengundang kita ya dalam kesempatan ini untuk penyimbasan implementasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, penyimbasan ini kata lainnya diseminasi. Ya, diseminasi itu nanti kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan, bagaimana kita mengungkapkan di lingkungan kita, dan bagaimana nanti berdampak positif bagi sekolah kita. Terutama budaya-budaya positif ini baik itu bagi siswa, bagi guru, sehingga pembelajaran kita menjadi lebih berkualitas. Kadang kita memilih kata ya untuk kedengarannya ilmiah itu perlu juga ya. Ada orang menggunakan penyimbasan, di satu sisi orang menggunakan diseminasi, ada orang menggunakan percepatan, kata lainnya akselerasi ya, sehingga kelihatannya ilmiah ya. Bapak Ibu ya, kita mengucapkan terima kasih karena ini merupakan usaha yang keras bagi kedua calon guru penggerak kita. Dengan adanya guru penggerak, minimal nanti di sekolah kita sudah ada yang bisa memfasilitasi kita, terutama baik dalam pembelajaran, kemudian beraktivitas sekolah dan hal-hal lain yang positif yang bisa kita ambil dari guru penggerak ini. Kami berharap ke depannya guru penggerak ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Guru penggerak bisa menjadi inspirasi kita dalam pembelajaran, dan guru penggerak ini bisa meningkatkan nama baik sekolah kita dan akreditasi sekolah kita bersama. Semoga acara hari ini berlangsung dengan baik ya, lancar dan bermanfaat bagi kita, dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Demikian penyampaian saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi panduan bagi kita dalam rangka kedepannya, baik bagi guru penggerak sekarang maupun guru penggerak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya sambutan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Subhani. Baik Bapak Ibu, mendapatkan mari kita bersama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an ya fatah ya 'alim ya rabbana Allahumma arina al-haqqa haqqan wa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wa ghina Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti pemaparan materi mengenai penugasan implementasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Anissa. Pada Ibu Hani persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa kumpul di ruangan ini dalam kegiatan pengibasan atau tadi yang disampaikan oleh Pak Kadabi istilahnya itu diseminasi. Jadi alhamdulillah di sini saya sebagai calon guru penggerak kebetulan angkatan 9 dari SMK Negeri Kota Jambi. Kemarin sudah ikut seleksi dan lulus, sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, dalam pendidikan itu banyak materi yang saya dapat, ya. Alhamdulillah tadi awalnya mengikuti kegiatan ini cuman karena tujuan niat dari hati itu cuma ingin mengeksplor diri, harapannya supaya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah itu, jadi mungkin di sini juga saya menghimbau kepada teman-teman, ibu-ibu semua, kalau masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dan alhamdulillah itu banyak sekali ilmu yang saya rasakan. Berbanding seimbang dengan tugasnya. Jadi semoga yang lain bisa bersemangat, terutama guru-guru muda, Bu Rika, Bu Yun, Bu Eka, ya, Tamin, Devi, ya. Semangat, semoga bisa ikut kegiatan ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena pada hari ini kita bisa hadir bersama. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Lanjut saja ke tujuan dari kegiatan ini adalah pengibasan implementasi budaya positif di sekolah. Nah, untuk materi budaya positif ini Bu, kami itu belajarnya ada 3 modul. Jadi ini termasuk modul yang pertama. Masih ada PR 2 modul lagi. Modul 11, 12, 13, 14. Nah, yang pengibasan hari ini modulnya 14. Mengenai budaya positif di sekolah. Nah, itu. Jadi harapan saya semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalaupun seandainya nanti ada penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf. Di sini tujuan saya tidak mengajari, tapi hanya sekedar sharing atau berbagi. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa dipakai nanti dalam proses belajar kita supaya lebih baik lagi. Yang baik semoga diterima, yang tidak baik mohon dibuang jauh-jauh. Lanjut. Latar belakang dari kegiatan ini adalah penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Jadi harapannya setelah pengibasan ini kita masing-masing yang hadir bisa menanamkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas-kelas yang kita ajarkan. Lanjut. Tujuannya pertama diawali dengan terbentuknya keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan sekolah nanti akan kita coba sampaikan. Kemudian setelah terbentuknya keyakinan, lanjut kita bisa menerapkan budaya positif di kelas dan bahkan dalam kawasan yang lebih luas lagi di sekolah. Kemudian penguatan budaya positif,
pembiasaan. Nah, ada 4 harapan dari tujuan dari pengibasan budaya positif ini. Lanjut. Dukungan yang dibutuhkan pastinya yang namanya kita sekolah atau lembaga tidak bisa hanya dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang, tapi harus terlibat semua. Jadi harapannya kita sama-sama yang hadir pertama bisa menerapkan disiplin positif ini. Kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena sebagaimana yang kita ketahui Ki Hajar Dewantara ini merupakan pahlawan pendidikan Indonesia. Jadi ya, dia merupakan pencetus pendidikan pertama di Indonesia, sehingga dia disebut dengan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita sebagai petani, perannya apa? Untuk menjadikan tanaman menjadi tumbuh subur dan memastikan tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Jadi ibaratkan kita sebagai petani, murid kita sebagai tanaman. Kita harus sebelum kita menanam, kita harus siapkan semuanya sebaik mungkin. Sehingga ketika kita tanam, harapannya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal, sehingga bisa memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Jadi itu yang dimaksud dengan guru diibaratkan sebagai seorang petani. Lanjut yang di bawahnya, dari gambaran di atas. Dari gambaran di atas disimpulkan bahwa sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam. Jadi sekolah diibaratkan tanahnya. Sehingga guru perlu mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Nah, perlu digarisbawahi, di sekolah di dalam pendidikan atau proses pelajaran di kelas, kita harus memberikan pembelajaran skenario yang menyenangkan bagi siswa yang kita ajar. Kemudian nyaman, kemudian melindungi murid-murid kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi minimalkan hal-hal negatif di kelas. Ya. Kemudian dan hal-hal yang tidak bermanfaat itu nanti bakal mengganggu perkembangan murid. Nah, itu harus kita hindari. Itu yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Kemudian di sini kita membahas mengenai budaya positif atau disiplin positif ya. Nah, apa itu disiplin? Mungkin ada yang bisa sekilas mempunyai pemahaman mengenai makna disiplin. Mematuhi peraturan yang ada. Mematuhi peraturan yang ada, apalagi Taati. mentaati, tepat waktu, Tidak melanggar. tidak melanggar. Oke. Ya, jadi itu disiplin-disiplin yang kita tahu secara awam atau secara umum. Ya. Untuk disiplin positif di sini itu sebenarnya fokusnya lebih dalam lagi dari yang sudah dijawab tadi. Lebih dari itu. Oke, lanjut. Nah, disiplin berasal dari kata disiplin yang dihubungkan dengan hukuman seperti yang dijawab sama ibu tadi ya. Aturan, hukuman, melanggar. Nah, itu yang kita tahunya secara umum. Kemudian kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita bikin aturan, kemudian ada embel-embelnya ketidaknyamanan, keterpaksaan di sini. Nah, itu yang kita ketahui ya mengenai disiplin. Kemudian sebenarnya disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Jadi tadi sudah disampaikan aturan, ketidaknyamanan, hukuman, itu yang kita tahu. Tapi yang lebih tepatnya yang harus kita pahami, disiplin itu lebih ke sebuah bentuk kontrol diri. Kontrol diri siapa? Terutama khususnya diri kita sendiri. Itu yang lebih tepatnya. Ya, belajar untuk kontrol diri dalam mencapai suatu tujuan yang mulia. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, itu yang disebut dengan disiplin yang sebenarnya. Kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip
prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita yakin dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia, pasti kita tahu, kita sudah diajarkan dari kecil. Nah, ketika kita bisa mengontrol diri kita untuk selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang mulia tadi, maka kita sudah mempunyai sifat disiplin diri. Nah, itu juga harusnya kita tekankan ke siswa-siswa kita, sehingga dia bisa mengontrol diri dia untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai yang mulia tadi. Bagaimana cara kita menerapkan itu kepada siswa kita, itu prosesnya banyak sekali. Dan itu merupakan poin utama yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Bagaimana kita membentuk karakter. Ketika anak didik kita sudah mempunyai karakter, yakinlah semuanya akan ikut berjalan sejalan dengan karakter yang dia miliki. Ketika dia tidak memiliki karakter, walaupun kita kasih ilmu setinggi apapun, pastinya tidak akan bisa dipakainya dengan baik. Jadi yang paling utama kita sebagai guru harus menanamkan disiplin diri ini kepada siswa sehingga mempunyai kesadaran dari dirinya untuk mematuhi nilai-nilai yang diakui nilai-nilai positif tadi. Itu yang berhubungan dengan disiplin. Lanjut. Kemudian ini budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi selama ini mungkin kita ngejarnya guru itu cuma lebih ke pengetahuan keterampilan. Pengetahuan keterampilan kayak mana, pokoknya pengetahuannya sampai target, keterampilannya sampai target. Tapi sebenarnya jauh dari itu semua, yang paling penting kita tekankan adalah bagaimana kita menimbulkan karakter, kesadaran diri siswa untuk melakukan nilai-nilai positif, sehingga nanti pengetahuan, keterampilan itu akan ikut saja. Itu yang pertama. Kemudian nilai-nilai positif yang kita akui tadi itu di dalam dunia pendidikan Indonesia itu dirangkum dalam namanya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Makanya setiap pembelajaran yang kita lakukan di sekolah harus mengacu pada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Makanya kadang-kadang kan saya aja kadang-kadang masih bingung, kok ada profil pelajar Pancasila ya, apa ya maksudnya? Nah ternyata itu kita menanamkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif kepada anak kita sebelum kita memberikan pelajaran yang lain. Itu. Kemudian budaya positif tersebut dapat teraplikasi dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif kepada siswa kita? Yang pertama bisa kita lakukan dengan memotivasi perilaku siswa. Kita kasih motivasi dulu supaya dia bisa menerapkan disiplin positif ini. Di samping itu juga kita harus tahu, kita kasih dia hukuman, konsekuensi atau restitusi. Apa itu bedanya tiga-tiganya nanti kita bahas. Kemudian kita harus memenuhi kebutuhan dasar murid kita. Karena apa? Karena yang namanya kebutuhan dasar ketika tidak terpenuhi oleh seseorang, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan atau bertentangan. Karena apa? Karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak tercapai tadi. Makanya kadang-kadang siswa kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dia merasa tidak dapat kasih sayang, dia dilampiaskanlah di dalam sekolah, di kelasnya, dalam kehidupannya sehari-hari. Nah itulah kita sebagai seorang guru harus memahami itu, sehingga kita bisa sedikit-sedikit memenuhi kebutuhan dasar dari siswa kita. Kemudian ada juga posisi kontrol, apa itu posisi kontrol nanti juga kita bahas, keyakinan sekolah, segitiga restitusi dalam proses pembelajaran. Jadi yang harus kita terapkan itu mulai dari situ dulu, membentuk motivasi siswa, sampai nanti terakhir menerapkan segitiga restitusi. Oke, sekarang kita lanjut. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Karena tadi kan kita
sudah sepakat untuk menanamkan budaya positif pada siswa, kita harus yang pertama memberikan motivasi dulu pada siswa. Apa itu motivasi intrinsik? Apa itu motivasi ekstrinsik? Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Bu Pipi? Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Karena kan berbicaranya anak siswa. Motivasi kenapa dia mau jadi apa dia, kenapa dia belajar. Jadi tahu dia motivasinya untuk apa, lalu ini. Ya, itu yang intrinsik. Intrinsik. Oke. Jadi itu yang intrinsik ya. Mungkin ada lagi yang lain bisa nambahin atau mau yang nambahin ekstrinsik? Bu Yani? Ibu? Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam, dari cita-citanya, inginnya apa. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar, dari lingkungan, Bisa kasih contoh? dari guru, motivasi dengan pola pembelajaran, dengan mungkin contoh-contoh. Kalau dari mana siswanya itu dia lihat teman-temannya yang berhasil belajar, itu beri motivasi Itu ekstrinsik. kalau dorongan dari guru misalnya kalau kamu berhasil ini nanti kasih hadiah, nah ini seperti itu jawabannya. Sip, jawabannya betul semua. Jadi kalau intrinsik itu lebih dari motivasi dari dalam, keinginan anak untuk belajar itu untuk apa, yang dia ingin itu apa, cita-citanya apa, seperti yang sampaikan Bu Pipi. Kalau ekstrinsik lebih dari luar, mungkin dari guru, bagaimana cara gurunya menggunakan metode pembelajaran, ada imbalan dan lain itu dari luar. Nah, dari dua motivasi ini yang terbaik yang mana, Bu? Intrinsik. Ya. Ketika seseorang, baik itu murid maupun kita sendiri, mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri kita, tentu kita lebih terdorong dan lebih semangat lagi untuk mencapai apa yang kita harapkan. Tidak hanya sekedar dari luar. Jadi usahakan kita sebagai guru menanamkan motivasi intrinsik, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada anak didik kita sehingga dia timbul motivasinya dari dalam, motivasi intrinsik. Tidak dalam bentuk imbalan, dapat hadiah, ujian, itu termasuk ke motivasi ekstrinsik yang sebenarnya lebih kurang tepat kalau kita sandingkan dengan motivasi intrinsik. Oke Ibu, kita lanjut. Nah ini ya tadi yang sudah dibahas ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, itu motivasi intrinsik. Kalau intrinsik yang munculnya seperti dapat ujian, penghargaan, pengakuan, motivasi ini akan bertanya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Jadi dia mau melakukan sesuatu itu ketika dapat imbalan dulu. Nah itu kalau bisa kita hindari. Lanjut. Nah sekarang kita membahas mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin ibu-ibu sudah kenal dengan 3 istilah ini. Ya, kalau kita kaitkan dengan disiplin. Ada yang bisa membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi? Hukuman dengan konsekuensi beda. Sama ada hukuman sama konsekuensi? Beda. Bukan. Bedanya kalau hukuman itu kan misalnya siswa melakukan sesuatu kesalahan kita langsung memberi hukuman, memberi sanksi, istilahnya bentuknya itu langsung. Tapi kalau konsekuensi misalnya seorang anak yang diberi kesempatan lagi untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depan. Jadi dijanjikan gitu. Oke, berarti itu ya. Ya. Kalau hukuman sifatnya langsung, kalau konsekuensi bisa melakukan perbaikan. Oke, ada yang lain? Nambahin? Kalau hukuman tadi salah satunya adalah memberikan tindakan secara langsung, tegas, mungkin dalam konsekuensi memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan perubahan dalam hidup pribadi, tidak mengalami
Oke, sip. Jadi hampir mendekati kalau hukuman udah betul ya. Kalau hukuman itu tindakannya langsung tiba-tiba. Anak melakukan kesalahan langsung dihukum, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih ke ketika anak itu sudah diberi kesepakatan di dalam kelas. Misalnya, tidak membuang sampah di kelas. Sudah kita sepakati di dalam kelas. Anak melanggar. Sudah disepakati juga ketika anak membuang sampah di kelas, mungkin dia dikasih hukuman suruh bersih semua area kelas. Itu ketika anak melanggar, itu namanya konsekuensi. Sifatnya tidak langsung atau dadakan. Sudah ada kesepakatan di awal. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Sudah hukuman yang tapi sudah disepakati di awal. Iya, sudah ada perjanjian di awal. Perjanjian pada saat Langsung, pokoknya udah mau tahu, pokoknya udah ada perjanjian, melanggar langsung dikasih hukum, masih suka-suka dulu. Tidak ada kesepakatan, hukumannya apa, kesalahannya apa, tidak ada. Oke, Bu? Oke ya. Lanjut ke restitusi, lanjut. Tuh. Restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini lebih bersifat kolaboratif. Kolaboratifnya di mana? Kolaboratif antara guru sama murid. Ya, di sini dalam kegiatan atau tindakan restitusi ini guru berkolaborasi dengan murid untuk mengajarkan murid mencari solusi dari apa yang sudah dibuatnya yang salah tadi. Misalnya membuang sampah sembarangan. Kita ajak anak itu berdiskusi. Kenapa buang sampah sembarangan? Apa efeknya? Apa nilai kebajikan atau nilai ke norma yang tidak sesuai di situ? Kita kasih kesadaran ke anak. Nah, itulah yang disebut dengan restitusi. Jadi lebih memberikan pemahaman-pemahaman dari dalam diri siswa, menggali dari dalam. Nah, ini yang perlu kita terapkan di dalam proses pembelajaran ketika kita menerapkan disiplin. Tidak hukuman, mengurangi konsekuensi, tapi lebih yang paling kita pakai yang restitusi. Jadi kita jadikan teman anak itu sebagai teman kita. Kita ajak dia duduk saya bersama. Itu tapi memang prosesnya memang karena kita belum terbiasa, tapi bisa diterapkan. Coba. Benar, Bu. Itu di rumah kita dengan anak-anak. Kayak gitu ya, Bu ya. Dengar Bu. Dengan anak itu di rumah. Mungkin ya kita pakai cara yang paling gitu lah. Hukuman kan. Oke, lanjut. Keyakinan sekolah. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi dalam upaya menimbulkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Lanjut kita melakukan penerapannya dengan membentuk keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat. Terlepas dari latar belakang agama, negara, jadi bersifat umum nilai-nilai kebajikannya. Kemudian nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam, lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, bukan hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan dari sini, kalau yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, sebelum kita memulai pembelajaran ngasih materi dari awal sampai akhir, intinya pada proses tahun ajaran baru, kita masuk kelas pertama, kita harus bikin keyakinan kelas dulu dengan siswa. Yang berpikir bukan gurunya, tapi muridnya yang berpikir. Kita hari ini mau membentuk keyakinan kelas kita mau kelas kita ini bagaimana, proses pembelajarannya bagaimana. Silakan kalian pikir, boleh per kelompok, nanti anak tempel di depan, kita bahas sampai nanti membentuk kesepakatan dan tanda tangan.
keyakinan. Nah, ini salah satu cara untuk mengibaskan budaya positif tadi. Dengan keyakinan itu harapannya bisa teraplikasi nilai-nilai kebajikan di kelas dan akan jadi kebiasaan. Jadi yang kami pelajari seperti itu. Diawali dengan itu dulu, tidak dengan pengetahuan, tidak dengan apa-apa. Contohnya misalnya tadi kayak tidak ribut di kelas, buat kesepakatan kelas mengenai nilai-nilai yang harus, nilai yang bagus yang harus ada di kelas. Manfaatnya itu apa bagi mereka? Kenapa mereka harus tidak ribut di kelas? Itu ditanyakan. Sebenarnya itu berguru mapel atau Berguru mapel, setiap guru kelas. Berguru mapel. Berarti untuk memperlancar proses pembelajaran di kelas. Iya, bikin kesepakatan ya. Berarti Kalau cuma wali kelas nanti ketika guru yang lain, berarti di jam saya kalian harus seperti ini. Iya. Kesepakatan. Iya. Nanti di jam guru lain lagi. bisa sama, bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Oh. Tuh. ini kadang-kadang dengan praktek. Iya. Nah itu kalau bisa nanti kita coba, saya juga jujur pribadi baru dapat dan kebetulan belum ada kelas karena ada kelas 12 sama magang, jadi belum penerapan. Dan insya Allah semoga nanti bisa untuk mencoba dengan mulai membentuk keyakinan kelas, keyakinan diri. Itu ibu ya. Oke. Kemudian keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah apa? Sebenarnya sama saja. Lebih umum lagi kalau sepanjang keyakinan sekolah. Ketika kita mempunyai visi sekolah, visi sekolah kita misalnya membentuk lulusan yang tangguh. Nah, sekolah harus mempunyai keyakinan untuk membentuk siswa yang tangguh itu. Kita harus bikin apa? Mungkin dengan program-program yang bisa teraplikasi dengan baik dalam pembelajaran. Nah itu untuk mencapai tujuan dari sekolah. Lanjut, keyakinan sekolah. Nah misalkan ini contoh ibu-ibu ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya, contohnya di depan, kembalikan barang ke tempatnya. Ini keyakinan kelas. Apa nilai kebajikan dari kembalikan barang ke tempatnya? Nilai kebajikannya apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Belajar bertanggung jawab terhadap Tanggung jawab. Apa lagi? Disiplin. Bersih hati. Kebersihan, kerapian. Nah itu yang kita tanamkan ke siswa kita. Kenapa harus membersihkan kelas? Maka harus kembalikan barang ke tempatnya. Lebih menyadarkan mereka akan apa yang dilakukan, manfaat atau efek dari yang dilakukan. Kemudian kalau contoh yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu nilai apa? Disiplin, tanggung jawab, kepatuhan. Nah itu contoh sedikit dua keyakinan yang mungkin bisa dipakai di kelas. Oke, lanjut. Nah, selain berbicara mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi, kita juga harus paham dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu secara garis besar ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian kekuasaan. Ketika 5 kebutuhan dasar ini sudah ada pada diri setiap manusia, harapannya dia bisa mengontrol diri yang lebih baik. Ketika ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar yang tidak dia miliki, dia akan melakukan penyelewengan. Ibaratnya apa itu? Goyah. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tidak perhatiin dan lain-lain. Jadi balik lagi seperti yang sudah saya katakan di awal, kita sebagai guru berupayalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar siswa tadi. Pastinya setiap siswa kita berbeda kebutuhan dasarnya. Bagaimana caranya mungkin jiwa dan nurani seorang guru itu bisa mendeteksinya.
Lanjut ke 5, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini yang dilakukan oleh seorang guru terhadap tindakan siswanya di kelas. Ada 5. Yang pertama manajer, yang kedua memantau, yang ketiga teman, kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah, dan yang terakhir posisi penghukum. Nah, nanti setelah ini akan ada video, silahkan nanti kita sama-sama introspeksi diri, kita sebenarnya berada di posisi mana. Oke. Nah itu ya. Jadi nanti setelah ini saya akan tampilkan video mengenai posisi kontrol yang 5. Oke. Semoga nanti bisa belajar dari video tersebut. Dan setelah itu nanti kita bahas lagi. Mungkin selanjutnya. Tapi biasanya kayak gitu. Posisi pembuat masalah. Gimana dapat video? YouTube. Kayaknya mau tema nih. Ya kalau tema banyak itu. Jualan jenis yang sudah lain kali jangan berusaha lagi ya. Mas dari sini. Ini bahasanya nggak nanti yang yang cara ketiga Ah,
Iya Bu, saya mau bangun kan. Ya, ini kan? Nggak bisa Kalau jam Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali lainnya lebih kecil lagi ya. Terlambat lagi. Ada di soalnya begini. Ya, apa punya? Bisa bisa kayak gitu. Kalau posisi kanan ya. Banyak kata-kata ya. Pasti. Ini juga bagian lagi. Wih, berapa dibayar gitu tuh? Karena dia Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? ini Bu Adi. Ini. Di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya juga terlambat lagi. Maaf Bu, Tambah. saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 60 menit. Ya, Boleh aku lihat sekali. jadi Aku lah apa aslinya mengalami. Pakai kalau tutor nanti aku mau kemek Lapor ke ibu nih. Adegan ini direkam secara tersisa. Maaf Bu, saya terlambat. iya, sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Akan sekaligus menjadi bagian kesahan kita. Sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau melakukan peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Apa Bu? Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan adik kalian. Kira-kira akan mulai saat kapan ya kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan sekarang untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Bu, terima kasih. Ada 5 contoh video posisi kontrol guru, ada penghukum, memberi rasa bersalah, restitusi, bukan manajer, kemudian teman,
pemantau. Kira-kira kita ini di posisi mana nih sekarang dari 5 ini? Ayo, Bu Penny posisi mana Bu Penny? Bu Penny teman. Bu Rika? Pemantau. Bu Tami? Penghukum. Oh, penghukum. Bu Dwi? Dengan situasi. Oh, bisa pakai misalnya anak itu berulang-ulang mungkin nomor 1 saya. Tapi kalau misalnya sekali 2 kali, artinya juga akan dulu. Tengok situasi. Kalau dalam mood yang posisi mana tuh? Dari tadi lah yang kelima. Bantu teman Bu Gerti. Tahu. Lanjut Jo. Mereka? Saya banyak bikin merangkul siswa jadi pikiran banyak teman. Bu Eni? Prestis manajer. Bu Bibi? Oke. Awas aja. Dari 5 posisi kontrol ini yang sudah saya dapat di dalam pendidikan guru penggerak, yang paling tinggi dan paling bagus itu pada posisi manajer. Dan yang paling rendah itu adalah posisi mungkin penghukum bisa seperti yang Bu Dwi katakan tadi, ketika sudah melakukan berkali-kali, tapi yakinlah ketika kita sudah lakukan proses manajer, yakin itu yang namanya kejadian berulang itu pasti minimal terjadi. Kalau kita sudah pakai posisi kontrol di manajer. Jadi saya berharap semoga kita bisa belajar dari 5 video tadi posisi kontrol sehingga kita bisa terapkan di dalam pembelajaran dengan siswa kita. Ada pertanyaan Ibu? Bu, nanti ke depannya saya harus paham. Oh, di-share videonya Bu ya? Oke, nanti di-share videonya. Sekarang kita lanjut materi terakhir dalam penerapan budaya positif di sekolah, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terkait dengan posisi Nomor 5. paling top, posisi manajer. Jadi ketika kita pakai posisi manajer, berada pada posisi manajer, kita harus pakai penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari gagal menjadi orang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan sesuatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti yang sudah kita bahas di kebutuhan dasar tadi. Melakukan penyimpangan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Kemudian setiap tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Mau baik, mau buruk, pasti semua ada tujuan. Yang ketiga, tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, kemudian sudah divalidasi tingkah lakunya tadi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dipercaya menjadi orang yang diinginkan. Jadi di dalam menanyakan keyakinan ini menanyakan nilai-nilai kebajikan yang harusnya ada pada diri dia. Ketika dia melakukan kesalahan, nilai kebajikan apa sih yang harus dia pakai? Atau yang telah dia langgar? Itu lebih ke tahapan yang ketiga. Untuk lebih jelas contohnya, kita lihat video yang terakhir mengenai penerapan segitiga restitusi.
Memang enak. Biasanya nggak bisa ngatur dulu. Kalau mau paksa ya.
kenal. Mungkin kita bisa lihat situasi bagaimana cara kita menangani anak dari 5 fungsi kontrol tadi. Harapannya sih dari 5 tadi kita bisa melakukan yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Karena yakinlah kita sudah merangkul siswa, kita anggap anak siswa itu anak kita di rumah, kita kasih pengertian dari hati ke hati dengan dia, yakinlah dia akan mempunyai kebermaknaan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada kegiatan pengibasan saya hari ini mengenai disiplin positif di sekolah. Harapannya yang disampaikan tadi pastinya masih banyak kurangnya daripada lebihnya. Jadi saya minta maaf kalau seandainya ada yang bermanfaat. Alhamdulillah itu bisa menambah keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini, dan khususnya itu memberi kebermanfaatan kepada siswa kita di kelas. Saya mohon maaf jika ada salah dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian pemaparan materi yang disampaikan oleh CGP Angkatan ke-9. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian dan menjadi motivasi bagi kita untuk menyusul menjadi CGP. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak salahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahaini Yuniati. Saya bertugas di SMK Negeri 4 Kota Jambi, mengampu mapel kuliner kelas 12. Tanggapan saya setelah mengikuti CGP dari Ibu Nani Anissa tentang disiplin positif di sekolah, saya merasa tergerak untuk menerapkannya di dalam kelas. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nurani Watir, SMK Negeri 4 Jambi. Saya mengajar mata pelajaran kuliner kelas 12. Tanggapan saya setelah mendapat materi pengimbasan dari Ibu Nani Anissa, saya sangat tertarik sekali dengan disiplin positif dalam PBL. Insya Allah akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran nanti di sekolah, terutama di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Tetap semangat. Oke? Hari ini kita akan bikin keyakinan kelas kita. Nanti akan kita sepakati di setelah selesai ini ya. Bisa dimulai? Ya. Tengok kawannya kalau salah ya. Hati kawannya ya. Panjang pendek. Pendek panjang. Ada yang salah? Enggak. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Pendek, 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 panjang. Oke? Nanti masih fokus semua. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan kita, ya. Hari ini kita bikin keyakinan kelas, ya. Nah, kan sudah ada kelompok di meja masing-masing aja ya. Jadi ada beberapa instruksi yang akan Ibu berikan, ya. Nah, instruksinya nanti yang pertama, Ibu minta masing-masing kelompok per meja bikin yang pertama peraturan yang harus ada di dalam kelas selama proses pelajaran. Paham? Kemudian yang kedua yang dibikin kalimat peraturan yang sudah dibikin masing-masing tadi dijadikan kalimat positif. Yang ketiga, setelah kalian bikin kalimatnya dalam bentuk positif peraturannya tadi, kalian bikin nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan yang dalam bentuk kalimat positif tadi.
ditempelkan ke depan sesuai dengan catatan sudah dibikin, ya. Nanti baru kita bahas lagi. Paham sampai sini? Paham? Oke. Perlu Ibu jelaskan dulu sebelum kita lanjut bahwasanya kenapa kita perlu menetapkan keyakinan kelas. Tujuannya supaya kita masing-masing di kelas ini kalian ya mempunyai kesadaran diri ya dari kesepakatan keyakinan kelas yang dibikin tadi. Harapannya supaya pada proses pembelajaran tidak ada yang melakukan perbuatan berlawanan dengan kesepakatan dari keyakinan kelas tadi. Sehingga tujuan akhir dari pembelajaran itu bisa masing-masing kita dapat dengan lebih baik. Paham? Oke, lanjut. Instruksi yang pertama, Ibu minta masing-masing kelompok yang ada di meja membuat satu peraturan. Udah tulis, silakan ambil lagi di sana situ. Gimana tadi tampilannya? Oh itu tuh. Oke. Halo. Kalau yang sudah boleh ke kelompok. Sekarang tolong perhatikan ke depan. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah bikin catatan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Oke, dibacakan ya. Oke. Kemudian yang terakhir tidak boleh melanggar peraturan yang ada di kelas. Paham? Oke. Nah, ini beberapa peraturan yang sudah dibikin oleh kalian. Paham, Nak? Sekarang Ibu minta kalian ikuti kerjakan instruksi Ibu yang kedua. Kalimat yang sudah kalian bikin berupa peraturan tadi, kalian bikin jadi kalimat positif. Tidak ada pakai kata usahakan tidak pakai kata-kata tidak atau tidak pakai kata-kata jangan. Oke, dah, yuk. Ayo. Berarti kalau salah tidak lanjut lagi ya. Ya, tidak udah harus sesuai. Boleh bebas pokoknya di bawah. Oke dah, dan kita bahas kalimat positif dari peraturan yang sudah dibikin masing-masing kelompok ya. Oke, Ibu bacakan. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Oke, itu kalimat positif atau negatif? Positif. Oke. Yang terakhir, selalu mentaati peraturan. Oke? Nah, sudah paham sampai sini? Nah, sekarang dari kalimat-kalimat positif itu, Ibu minta masing-masing kelompok menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kalimat positif tadi. Ada yang mau bertanya? Oke, Tasya. Bu, yang dimaksud nilai kebajikan itu apa, Bu? Nilai kebajikan itu maksudnya kebaikan-kebaikan atau dampak positif dari kalimat positif ya berkaitan dengan aturan tadi yang sudah dibikin masing-masing kelompok. Oke, misalkan datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa, Nak? Disiplin. Oke, paham? Oke, silakan Ibu kasih waktu untuk tulis. Oke, nilai kebajikannya. Kalau sudah juga sama Nak ya, boleh ditulis di depan. Ayo, yang sudah boleh ke depan. Oke, dah. Sekarang Ibu bacakan dari masing-masing nilai kebajikan yang ditulis oleh masing-masing kelompok ya. Oke, yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Oke,
Ya, nilai kebajikannya apa? Kerapian, kebersihan, ketertiban. Sepakat? Sepakat. Jadi Ibu minta sama anak-anak Ibu semua di kelas ini, karena tadi kita sudah bikin kesepakatan dari keyakinan diri kita ya, mengenai kesepakatan kita di kelas. Untuk yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di situ ada nilai kerapian, kemudian kebersihan, ketertiban. Kira-kira dari semua anak Ibu yang ada di kelas nih, sepakat gak kelasnya mau rapi, bersih, dan tertib? Sepakat. Kalau sepakat berarti harus konsekuensi dengan kesepakatan dari keyakinan kita tadi. Bisa? Bisa. Oke. Sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Paham? Paham. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini. Harapan Ibu dan harapan kita semua, kita bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan sebaik mungkin, aman, lancar, tertib, sehingga tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Oke? Sepakat? Oke. Kalau tidak ada lagi, Ibu tutup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasa dari kelas 11 Tata Boga 1. Saya merasa bahagia dapat membentuk keyakinan di kelas ini, dan menurut saya keyakinan kelas sangat perlu disusun sebelum memulai pembelajaran di kelas. Pembuatan keyakinan kelas sangat diperlukan karena dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan selama proses pembelajaran dan dapat membentuk karakter budaya yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia dari kelas 11 Tata Boga 1. Saya merasa bahagia bisa membentuk keyakinan kelas ini. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat perlu disusun sebelum memulai pembelajaran di kelas. Pembuatan keyakinan kelas perlu dilakukan karena dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan selama proses pembelajaran dan akan terbentuk karakter dan budaya positif. Semoga keyakinan kelas ini bisa saya jalankan dengan komitmen yang kuat untuk melakukan kebajikan selama proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.